Hai halo, para penonton setia FJ Kun, selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal kita bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas dengerin, Minchan deh yang lemas. Kali ini Minchan bakal bahas anime yang berjudul Shino Nakama Janai to Yusa no Party wo Oida Sare Tanode. Sinopsisnya ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang memiliki kekuatan untuk membimbing pahlawan dalam membunuh Raja Iblis. Dia adalah Gideon atau Red yang memiliki adik seorang pahlawan dan dirinya menjadi pembimbingnya. Di suatu dunia fantasi, terdapat makhluk-makhluk yang diberkati kekuatan khusus untuk menjalani hidup. Mereka memiliki kemampuan berbeda seperti pembuat rumah, petarung, hingga berkat ilahi pahlawan. Setiap orang memiliki kemampuan khusus yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Di sana terdapat kelompok parti pahlawan yang dipimpin oleh Ruti atau pahlawan. Kelompok tersebut memiliki misi untuk mengalahkan Raja Iblis dan tentunya untuk melindungi dunia itu juga. Di suatu hari, Ares yang merupakan sage dalam kelompok tersebut mengusir Gideon agar keluar dari kelompok pahlawan. Dengan alasan bahwa Gideon tidak memiliki cukup kekuatan untuk bertarung. Nah, pasti pada udah gak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah yuk, langsung aja, Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirazu no Bakayaro. Scene diperlihatkan cerita 3 tahun berlalu sejak serangan Avalon yang dipimpin Raja Iblis Traksun dimulai. 4 negara telah hancur dan setengah dari benua telah jatuh ke tangan Raja Iblis. Tragedi itu berakhir sejak kemunculan pahlawan wanita bernama Ruti Ragnason. Terlihat seorang laki-laki yang tinggal di kota terbengkalai dan kota itu tidak memiliki penduduk yang terlalu banyak. Pria itu bernama Gideon, seorang lelaki pengembara. Gideon menjual rumput obat-obatan yang dipetiknya kepada Migeria. Migeria adalah seorang pegawai toko yang menjual obat ramuan sihir. Seorang pengunjung menghina Gideon karena bekerja sebagai penjual obat herbal dan Gideon mengatakan kalau impiannya ingin membeli toko obat sendiri. Karena tujuan Gideon bukan menjadi seorang petualang melainkan hidup dengan santai. Halangan terbesar Gideon hanya satu, yaitu tidak memiliki modal untuk membuka toko. Gideon kemudian dihampiri seorang bocah yang hendak mengantarkan makanan untuk ayahnya. Bocah itu bernama Tanta dan ia memiliki kakak bernama Gonze. Tanta bercerita pada Gideon kalau Gonze mengatakan ia berbakat menjadi tukang kayu. Tanta mengatakan akan menjadi tukang kayu yang berbakat agar bisa membangun toko buat Gideon. Tanta bertanya, anugerah apa yang dimiliki Gideon? Sambil tersenyum, Gideon meminta Tanta untuk mengantarkan bekal ayahnya dan juga Gonze. Manusia yang hidup di dunia Gideon memiliki anugerah masing-masing. Jalan hidup yang dipilih oleh manusia disebut anugerah. Mereka diberi kemampuan sesuai jenis anugerahnya seperti kesatria atau penyihir. Kesatria memiliki kemampuan bertarung, sedangkan penyihir memiliki kemampuan ilmu magis. Gideon sedang rebahan di kamarnya dan mengingat kejadian saat ia bersama seorang rekan. Pria itu bernama Ares dan dia adalah mantan rekan Gideon. Gideon bertanya pada Ares kenapa ia ingin menemuinya. Ares pun mengajak Gideon bertarung dengannya. Gideon menyerang Ares dengan pedangnya tetapi tidak bisa menembus penghalangnya. Ares mengatakan kalau Gideon tidak bisa menyerangnya hanya dengan menggunakan senjata tembaga. Tetapi, jika menggunakan Thunder Walker, maka Gideon bisa menembus penghalang yang dibuat Ares. Ares menyepelekan anugerah yang dimiliki Gideon dan mengatakan kalau Gideon bukanlah rekan sejatinya. Menurut Ares, rekan sejati adalah orang yang dapat melakukan tugasnya dan bertarung di samping rekan-rekannya. Ares kemudian melarang Gideon untuk mengikuti pertarungan melawan Desmond.
Ares menjelaskan kalau sekarang ini Ruti bertarung menggantikan posisi Gideon dan Ares mengungkapkan isi hatinya kalau Gideon hanyalah beban baginya dan Ruti. Anugerah yang dimiliki Gideon adalah pemandu, berperan untuk membimbing dan melindungi para kesatria. Dapat disimpulkan kalau Gideon memiliki kekuatan setara dengan seorang kesatria veteran. Ares kemudian memutuskan untuk melepaskan ikatannya dengan Gideon karena merasa telah melampaui kemampuan yang dimilikinya. Gideon mengatakan kalau ia akan berusaha untuk berguna bagi rekannya. Ares menyangkal kata-kata Gideon karena faktanya kalau ia hanya menjadi beban bagi rekannya. Ruti adalah adik perempuan Gideon yang mendapatkan gelar pahlawan wanita. Ares mengatakan pada Gideon, jika ia tidak ingin menjadi beban Ruti, maka berhentilah. Gideon dengan berat hati akan meninggalkan tempat itu dan mengatakan akan pergi mencari pasukan iblis. Gideon memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi karena tidak ingin membebani orang lain. Ares akan menyampaikan pesan Gideon pada Ruti dan memintanya untuk meninggalkan senjata milik party. Sejak kejadian itu, Gideon merubah namanya menjadi Red dan pergi ke kota Zoltan. Red merasa kalau dirinya sangat lemah dan tak berguna bagi orang lain. Red memilih tinggal di Zoltan karena merasa damai dan aman sehingga membuatnya betah. Keesokan harinya, Red memulai aktivitasnya mencari tanaman herbal untuk dijual ke toko. Anugerah kedua yang dimiliki Red adalah mampu bertahan hidup. Burung-burung hantu ikut menyerang Red tetapi ia kehilangan jejaknya. Red bersembunyi di atas pohon untuk menghindari serangan hewan itu, dan Red tak ingin bertarung karena keadaannya berbeda saat bersama dengan kelompok party. Para kesatria berkumpul membahas kemunculan beruang burung hantu di hutan. Red menghampiri teman-temannya yang terlihat serius. Albert mengatakan pada Red kalau ia terkenal sebagai pengumpul obat herbal. Pastinya Red sangat familiar dengan situasi di pegunungan dan Albert berencana menaklukkan beruang burung hantu bersama rekannya. Intinya, Albert dan rekannya meminta Red untuk menunjukkan jalan pegunungan agar bisa menangkap beruang. Red langsung menolak untuk membantu Albert dan temannya. Albert kesal dan menjelaskan kalau berhasil, Red akan naik peringkat ke tingkat C dan diakui kemampuannya. Red dengan tegas menjelaskan kalau ia hanya ingin hidup tenang dan memiliki toko obat suatu saat nanti. Migeria mengatakan kalau ia berharap Red membantu mereka dan akan memberikan peringkat C padanya. Red tetap menolak karena tak ingin terlihat nyentrik di depan mereka. Red menghitung pendapatannya selama menjual tanaman herbal dan Red terlihat sedih karena butuh waktu lama baginya untuk membuka toko obat-obatan. Gonze mengetuk pintu kamar Red dan meminta bantuannya. Dokter mengatakan kalau Tanta terkena penyakit mata putih. Red pun pergi bersama Gonze melihat keadaan Tanta yang tidak sadarkan diri. Ibu Tanta panik melihat keadaan anaknya yang tak bisa disembuhkan. Gonze mengatakan mereka tak perlu khawatir karena Red adalah petualang nomor 1 di Zoltan pasti akan menyembuhkan Tanta. Red pun memeriksa Tanta dan melihat kondisinya sedang kritis. Red mengetahui obat herbalnya yang terdapat di hutan. Gonze pun memohon Red menyelamatkan Tanta dan mereka akan membayarnya. Saat itu terdapat larangan memasuki hutan. Jika Red melanggarnya, maka ia akan diusir dari guild. Red mengatakan akan menolong Gonze sebagai sahabatnya dan meminta Gonze untuk merahasiakan hal tersebut dari guild. Red pun pergi ke hutan untuk mencari obat buat Tanta, tetapi ia melihat hutan terbakar oleh api dan bertemu dengan beruang burung hantu. Red menghajar beruang burung hantu hingga terkapar dan pergi meninggalkannya. Red pun berhasil menemukan ramuan dan kembali ke Zoltan. Tanta berhasil melewati masa kritisnya karena ramuan yang dibawa oleh Red. Albert dan yang lainnya melihat sayatan pedang pada tubuh beruang yang terkapar di hutan. Dokter pun mendukung Red untuk membuka toko obat di Zoltan agar bisa menyelamatkan para warga di sana. Keesokan harinya, Red mendatangi Migeria meminta tanda tangan dokumen. Red adalah pahlawan wanita yang cantik di Zoltan. Red bertanya kepada Migeria mengapa memakai gaun berbeda dari biasanya, dan Migeria mengatakan akan menghadiri acara peresmian toko obat Red yang baru buka. Migeria pun menceritakan siapa Red pada Red, sehingga membuatnya tertarik. Migeria mencurigai kalau Red adalah kesatria yang amat kuat, dan Red semakin tertarik mendengarkan cerita Migeria mengenai pria misterius itu. Red melihat toko yang akan ditempatinya sangat bagus karena buatan Gonze dan Tanta. Red mengucapkan terima kasih karena mereka telah membantunya untuk membangun toko obat miliknya.
Acara pembukaan toko Red ramai dikunjungi warga. Para kesatria membahas tentang kelompok Party yang berhasil menaklukkan lawannya. Mereka meyakini kalau Party mampu mengalahkan Raja Iblis. Red bahagia mendengar adiknya Ruti berhasil melakukan misinya dengan baik dan Red memberikan kata-kata sambutan pada acara pembukaan tokonya. Red menikmati kehidupan keduanya yang santai di kota Zoltan. Toko Red terlihat sangat sepi karena hujan, para warga tidak mau keluar rumah. Red mengkhawatirkan masa kadaluarsa ramuan yang dibuatnya, dan tak lama Red kedatangan tamu yang mengenal identitas aslinya sebagai Gideon. Red terkejut, ternyata Reed datang menghampirinya. Reed adalah putri kedua dari kerajaan Logervia. Ia menyamar menjadi pahlawan tingkat B dan berada di kota Zoltan. Red bertanya kenapa Reed menjadi pahlawan tingkat B, dan Reed menjelaskan kalau kerajaan banyak yang menuntutnya menjadi penerus, sementara ia memiliki adik lelaki yang menjadi putra mahkota. Reed ingin meredam insiden tersebut dan pergi meninggalkan istana. Reed mendengarkan alasan Red kenapa meninggalkan Party dan Reed terlihat kesal karena mendengarkan cerita Red. Reed mengetahui kalau Red selalu berjuang demi Party, tetapi kenapa ia harus dibuang begitu saja. Red pun membuatkan teh untuk Reed dan menuangkannya. Saat melihat putri Logervia, Red teringat awal mula mereka bertemu. Reed mengatakan kalau Party tidak sekuat dirinya saat mengalahkan pria di kedai minuman. Red tertawa melihat Reed yang berpura-pura menjadi wanita terkuat untuk mengalahkan Party. Red pun mengajak Reed bekerja sama dengan Party untuk mengalahkan pasukan Raja Iblis. Reed terkejut kenapa ia harus bekerja sama dengan mereka. Reed mengatakan kalau Logervia tak membutuhkan bantuan dari Party. Reed tidak ingin raja dan kakeknya meminta bantuan para pahlawan karena ia akan melakukannya sendiri. Red meminta agar Reed jangan berpura-pura menjadi kuat sendirian. Itulah kenangan saat mereka bersama dan menjadi rekan pahlawan. Red pun mengetahui kalau Reed baru bisa jujur di saat bertarung dengan si Sandana. Red kembali teringat saat Reed memimpin untuk melawan Raja Iblis. Si Sandan telah membunuh guru Reed dan berubah menjadi sosok gurunya. Reed sangat marah dan menyerang si Sandan tetapi dihadang oleh prajurit Goblin. Reed menangisi kepergian sang guru dan melihat Sin Sanda menggunakan tubuh gurunya. Red pun datang menyelamatkan Reed dari pasukan Goblin dan Red meminta Reed untuk mengangkat pedangnya untuk melawan para pasukan iblis. Tak lama Ruti datang mengalahkan Sin Sadan dan mereka pun berhasil menang. Tetapi Reed mengalami kondisi mental yang buruk karena terlalu banyak kehilangan orang yang dikasihinya. Red datang untuk menghibur Reed di kamarnya dan meminta Reed untuk bangkit kembali demi kerajaan Logervia. Setelah kejadian itu, Reed menjadi rekannya Red dan rekan para petualang. Kembali ke toko obat Red, Reed mengatakan akan bekerja di toko obat milik Red dan Red mengatakan kalau toko obatnya masih baru dan ia tidak memiliki uang untuk menggajinya. Reed tidak mempermasalahkan dan meminta Red untuk menerimanya. Red menyetujuinya dan mereka makan malam bersama. Reed sangat menyukai masakan Red karena sangat enak dan dia mengatakan pada Red kalau ia akan tinggal bersama dengan Red. Red sangat syok mendengar permintaan Reed padanya seolah tidak terjadi apapun. Di tempat lain, Ares mengenalkan pada anggota party kalau Tise akan menggantikan posisi Gideon. Ruti mengatakan pada Tise kalau mereka di bawah komando dirinya. Ruti meminta para party untuk mencari senjata Raja Iblis sebagai misi mereka. Pagi hari tiba, Red melihat Reed tidur bersamanya di kamar. Red kemudian membuatkan sarapan pagi dan mereka pun makan bersama. Reed ingin membeli tempat tidur dan hiasan dinding untuk dipajang di toko Red. Mereka kemudian pergi ke pasar bersama dan menjalani kehidupan yang damai. Reed mengajak Red pergi ke toko langganannya untuk membeli tempat tidur dan Reed mengatakan kalau sekarang ia tinggal bersama di rumah Red. Penjaga toko salah paham dan mengucapkan selamat pada mereka dan Reed meminta tempat tidurnya dikirim ke rumah langsung dan mereka pun melanjutkan belanja lagi. Red dapat mengetahui anugerah yang dimiliki penjaga toko tersebut. Red kemudian menjelaskan kalau semua makhluk hidup diberi anugerah oleh Tuhan Demis saat lahir. Anugerah tidak berpengaruh oleh sesuatu seperti orang tua dan pendidikan. Intinya mereka harus saling membunuh dan bertarung untuk menaikkan level pahlawan. Red melihat Tanta diserang kerumunan bocah yang memiliki insting bertarung. Red menghentikan bocah itu sehingga ia pergi dan Red menanyakan kondisi Tanta dan membersihkan wajahnya yang kotor. Red mengobati kaki Aru yang berdarah karena serangan bocah tadi. Tanta terkejut melihat Reed bersama dengan Red.
Reed mengatakan pada Tanta kalau mereka adalah teman baiknya. Aru mengatakan kalau Ademi dahulu adalah anak yang baik. Sekarang Ademi berubah jadi nakal entah kenapa, dan Reed menjelaskan kalau Ademi berubah setelah mengetahui anugerah yang dimilikinya. Karena Ademi memiliki anugerah Barb Roller yang berfokus menyerang seseorang tanpa senjata. Kemampuan Barb Roller memanfaatkan benda yang berada di sekitarnya dan menjadikannya senjata. Anugerah yang dimiliki Ademi yaitu menyelesaikan segala sesuatu dengan perkelahian. Aru menjadi takut kalau harus berubah seperti Ademi. Aru memiliki anugerah Weapon Master yang bisa mengendalikan senjata. Reed pun mencoba menenangkan perasaan Aru yang takut memiliki sebuah anugerah. Red mengetahui kalau anugerah yang dimiliki Reed adalah Spirit Code. Red mencoba memberi penjelasan agar Aru tidak takut lagi dan menerima anugerah yang dimilikinya sekarang ini. Setelah itu, Red dan Reed pergi ke lembaga persetujuan untuk hak paten toko obat mereka. Tetapi, kehadiran mereka ditolak dan diusir dari kantor lembaga tersebut. Reed menjumpai orang penting yang bisa memberikan mereka izin praktek usaha. Reed menjumpai kenalannya dan meminta agar toko Red diberikan izin usaha. Sempat terjadi insiden di kota karena penyalahgunaan izin usaha, oleh karena itu pengawas tidak dapat mengeluarkan izinnya. Tetapi karena Reed yang meminta, maka toko obat Red mendapatkan izin usaha dari lembaga. Mereka pun kembali ke rumah dan melanjutkan diskusi. Setelah perizinan usaha didapat, maka mereka harus memikirkan ide penjualan obat. Red dan Reed sambil makan membicarakan produk yang hendak dijual, dan Red terpikir membuat obat dalam bentuk makanan. Red mempraktekkan idenya untuk membuat makanan dari obat, dan setelah jadi, ternyata rasanya enak dan ramah di lidah. Reed pun mempromosikan obat baru mereka dan memberikan pengumuman kepada pengunjung yang lewat. Reed membagikan contoh obat makanan gratis pada setiap pejalan kaki yang lewat di depan toko mereka. Toko obat mereka menjadi ramai dan produk yang dijual habis ludes tanpa sisa. Red sangat senang karena semenjak kedatangan Reed, toko obat tersebut semakin ramai pengunjungnya. Reed sangat senang karena bisa membantu Red dan berharap selalu berada di sisinya. Berpindah pada kelompok party, terjadi perselisihan antara Danan dan Ares. Danan mengatakan kalau ia lebih menyukai Gideon bersama mereka daripada bersama Ares. Danan memutuskan untuk mencari keberadaan Gideon dan rutin mendengarkan perkelahian mereka dan mengizinkan Danan untuk mencari Gideon. Danan pergi meninggalkan party untuk menemukan keberadaan Gideon. Danan merasa kalau Gideon tidak pernah menjadi beban bagi party. Geodora mengatakan kalau ia sangat mengagumi kekuatan Gideon dan Danan sebagai kesatria yang kuat. Danan menyadari kalau Gideon masih hidup dan bertekad untuk menemukannya. Setelah penjualan toko laris manis, Red tak menyangka apa yang terjadi dengan masa depannya kelak. Dahulu, Red adalah pemimpin pasukan Bahamut dan pahlawan bersama Ruti membasmi pasukan Raja Iblis. Kenyataannya sekarang, Red membuka apotik bersama seorang putri berada di kota Zoltan. Para petualang singgah di toko obat Red, mereka melihat keberadaan pahlawan wanita Reed bersama dengannya. Reed mengatakan kalau ia sudah pensiun jadi pahlawan dan sekarang bekerja di apotik milik Red. Reed menjelaskan kalau sekarang ia tinggal bersama Red. Maya syok dan sedih mengetahui kalau Reed sekarang tinggal bersama Red. Oliver mengejar Maya yang sedang depresi dan mereka terkejut mengetahui fakta seorang petualang yang terhebat di Sultan bekerja di apotik. Reed mengatakan pada Red kalau ia akan pergi membeli sake madu dan tak lama Albert datang mengunjungi ke apotik milik Red dan mengatakan kalau tokonya sangat kecil. Kedatangan Albert untuk menanyakan apakah Red yang telah mengalahkan beruang burung hantu di hutan, Red mengatakan kalau ia berada di level D, mana mungkin bisa mengalahkan beruang. Albert bertanya sekali lagi dengan kekerasan dan mencoba untuk menguji Red. Reed pun datang langsung menyerang Albert karena hendak melukai Red. Red menghentikan serangan Reed dan mengatakan kalau Albert meminta Red untuk menjadi rekannya. Albert pun pergi meninggalkan apotik Red karena serangan Reed padanya. Saat makan malam, Red mengatakan akan mengajak Reed untuk pergi ke sauna dan esok harinya, Red dan Reed pergi ke sauna yang berada di kota Zoltan. Di luar ekspektasi bersantai, Red malah mendapat tantangan dari teman-temannya. Mereka sedang adu ketahanan saat di ruangan sauna. Gonzeko karena tidak tahan lagi menahan suhu panas di ruang uap, maka mereka selesai mandi. Nao merasa kalau tempat sauna kakek Zev sangat sepi pengunjung, dan Zev menceritakan kalau ia memiliki saingan sauna baru yang dibangun oleh bangsawan. Zev mengatakan kalau sauna saingannya
memiliki fasilitas yang lengkap sehingga pelanggan banyak berkunjung ke sana. Red dan yang lainnya pun kembali ke apotik dan melakukan obrolan mereka. Red bingung bagaimana cara untuk meramaikan sauna kakek Zev, dan Red menyajikan teh untuk tamunya dan ikut ngobrol bersama. Tiba-tiba, Red memiliki ide untuk membantu kakek Zev. Red dan yang lainnya datang berkunjung ke sauna kakek Zev. Red meminta kakek Zev untuk memasang aromaterapi di saunanya agar memancing pelanggan. Aromaterapi yang digunakan berasal dari daun-daun herbal bagus untuk pernafasan dan kulit. Jika kakek Zev memasangnya di ruangan sauna, wanginya akan cepat menyebar dan membuat tubuh menjadi rileks. Zev pun meminta kakeknya mencobanya. Apabila berhasil, maka ia akan menyuplai aromaterapi ke toko sauna kakek Zev. Zev bersyukur Red mau membantunya dan ia kembali semangat untuk melanjutkan bisnis saunanya. Keesokan harinya, sauna kakek Zev mulai ramai pengunjung dan orang sekitar datang bertandang karena aromaterapi yang digunakan kakek Zev di saunanya. Red dan yang lainnya juga sering datang berkunjung meramaikan sauna milik kakek Zev. Kembali pada perjalanan Ruti dan kelompoknya, Ares mengomel karena Danan pergi mencari keberadaan Gideon. Ares mengeluh kalau mereka berpencar akan sulit untuk menemukan senjata Raja Iblis. Geodora mengisahkan perjalanan party sebelum berpisah dari Gideon kepada Tise. Sebelumnya, party sangat kompak sebagai tim, tetapi setelah kepergian Gideon, mereka jadi bercerai-berai. Geodora tidak mengerti apa yang dipikirkan pahlawan Ruti. Apotik Red beroperasi kembali dan mereka kedatangan tamu dari Guild Petualangan yang hendak berjumpa dengan Reed. Sepertinya Guild tidak terima kalau Reed pensiun sebagai pahlawan di kota Zoltan. Reed menemui anggota Guild dan mengatakan kalau ia akan pensiun menjadi petualang. Guild menawarkan peringkat yang lebih tinggi dan fasilitas yang nyaman agar Reed kembali lagi menjadi petualang. Salah satu anggota Guild, Bandit, mendatangi Red dan menawarkan koin Elfun padanya. Bandit itu berusaha menukarkan koin Elfun yang sangat mahal agar Red menyerah Reed padanya. Red menolak karena Reed lebih berharga dari uang yang ditawarkannya. Berapapun bandit itu menawarkan harga, Red tetap akan menolaknya. Reed mengatakan pada anggota Guild Petualang kalau ia telah menandatangani kontrak seumur hidup bersama Red. Reed mengancam kalau sampai Guild mengusir Red, maka ia akan pergi dari Zoltan. Red pun mendengarkan pembicaraan Reed dari dalam apotik, dan Red memberikan gelang ember kepada Reed sebagai deposit kontrak seumur hidup. Reed sangat senang mendapatkan kado dari Red dan mereka terlihat seperti pasangan ABG labil. Di tempat lain, Big Hawk tak terima jika Reed harus pensiun sebagai petualang. Reed adalah pahlawan dari kota Zoltan. Jika ia pensiun, maka banyak pihak yang mengalami kerugian. Big Hawk meminta Deer menyerang kelemahan Reed agar kembali menjadi petualang, dan Deer ditawarkan sejumlah uang yang banyak apabila misinya berhasil. Kembali ke apotik Red, Reed terus memandangi gelang pemberian Gideon padanya, dan Reed teringat saat menjadi rekan pahlawan di masa lalu. Mereka harus bertempur melawan pasukan iblis. Gideon mengenalkan seorang wanita dari bangsa elf bernama Yarandrala kepada Reed. Awalnya Reed cemburu melihat kedekatan Gideon dengan Yarandrala. Tapi semuanya berubah sejak Yarandrala mengetahui kalau Reed menyukai Gideon. Yarandrala menyetujui hubungan Reed dan Gideon dan mendukungnya. Gideon bersama Yarandrala mendapatkan misi terlebih dahulu untuk memata-matai pasukan iblis. Tetapi pasukan iblis sangat banyak dan membantai para petualang. Reed sangat takut kalau Gideon terluka. Reed dan Ruti menyusul untuk mengalahkan pasukan iblis. Reed melihat Ruti bertarung sendirian melawan para pasukan iblis dengan tatapan dingin, dan Reed baru mengetahui kalau Ruti sang pahlawan mampu melumpuhkan musuh sendirian. Gideon selamat dan menghampiri mereka bersama dengan Yarandrala. Ruti memeluk Gideon dan mengatakan tidak akan membuat kakaknya terluka. Reed berpisah dari pasukan pahlawan dan memulai petualangannya sendiri. Alasan Reed adalah dia tidak ingin merusak hubungan Ruti dan Gideon. Tetapi semua berubah saat Reed bertemu kembali dengan Gideon. Reed bahagia bisa dipertemukan bersama dengan Gideon. Red meminta Reed untuk mengantarkan pesanan obat herbal mereka ke pelanggan, dan Reed pergi mengantarkan pesanan dan bertemu dengan Deer, seorang petualang. Deer mengancam Reed akan memberitahukan pada semua orang kalau dia adalah seorang putri kerajaan Logervia. Reed tidak peduli ancaman dari Deer dan mengatakan akan berhenti sebagai petualang. Deer menyayangkan kalau Reed membuang anugerah yang dimilikinya, tapi Reed bilang dia bahagia hidup bersama Red dan sangat senang bekerja di apotik Red, dan Reed tidak peduli jika harus melepas gelar putri kerajaan asalkan bisa bersama dengan Red.
Pupus sudah harapan Dir untuk membawa kembali Reed sebagai petualang Zoltan. Berpindah pada camp sang pahlawan, Ruti teringat saat Ares mengatakan kalau Gideon keluar dari party. Ares mencoba untuk menggantikan posisi Gideon agar bisa dekat dengan Ruti. Saat Ares memegang pundak Ruti, secara refleks Ruti melukai Ares secara sadis. Ruti menyadari kalau Ares bukanlah kakaknya dan kecewa mengetahui fakta bahwa Gideon pergi. Ruti menyembuhkan luka Ares saat kesadarannya kembali dan Ruti sangat merindukan sosok kakaknya tersayang. Red mengantarkan pesanan obat herbal ke klinik dokter yang berada di kota. Red dan dokter mendengar suara ribut di sebelah klinik. Red masuk ke rumah itu dan melihat Jackson tak sadarkan diri. Dokter mencoba untuk memeriksa keadaan Jackson. Red melihat kertas obat yang tercecer di lantai dan Red memberikan penawar obat pada dokter dan mengatakan kalau itu berkhasiat sebagai pertolongan pertama. Red membawa Jackson pergi ke klinik dokter untuk dirawat dan Jackson telah berhasil melewati masa kritisnya dan dokter pun menjadi lega. Ternyata Jackson overdosis karena kecanduan narkotika. Dokter meminta Red untuk membuat banyak penawar ramuan narkotika karena sepertinya banyak pengguna narkotika di kota Zalton. Red pun kembali ke rumah dan melihat Reed kelaparan. Red memasak omelet untuk mereka makan dan Red menceritakan kejadian tetangga dokter yang overdosis karena narkotika. Makanya Red lama saat mengantarkan pesanan ke klinik dokter. Red mengajak Reed untuk pergi ke sungai sambil mengadakan barbecue di sana. Red dan Reed mengendarai naga terbang menuju sungai dan Red mengajak Reed untuk liburan dan mereka sedang berkencan. Kembali pada gerombolan party, Ares dengan percaya diri bisa mengalahkan pasukan iblis tanpa Gideon. Party istirahat sejenak karena sudah menempuh perjalanan jauh. Tise mengisi persediaan air mereka di sungai dan Ruti datang menghampiri untuk membasuh tangannya. Tise bertanya pada Ruti kapan waktunya ia tidur. Tise selalu melihat kalau Ruti terjaga sepanjang malam. Ruti menjelaskan karena ia adalah pahlawan yang memiliki anugerah tidak tidur dan tidak makan. Fisik Ruti sangat kuat karena anugerah yang dimilikinya sebagai pahlawan. Karena alasan sebagai pahlawan, membuat Ruti tidak bisa mencari keberadaan Gideon. Toko obat Red kedatangan pasien yang terluka karena pengaruh narkotika. Reed memeriksa keadaan di luar dan melihat banyak para bandit di bawah pengaruh narkotika. Reed melawan para bandit tersebut, tetapi kemampuan mereka lebih kuat dari biasanya. Salah satu rekan Albert bernama Campbell terlihat amat kuat dan Albert membunuh para bandit dengan tembakan panah. Reed kesal karena Albert menghentikan para bandit dengan cara membunuh. Reed mencoba mengendalikan dirinya agar tidak membunuh Albert karena kesal. Albert ketakutan melihat reaksi Reed padanya. Reed melaporkan kejadian tersebut pada Red dan mereka sedang memikirkan jalan keluarnya. Aru dan Tanta datang berkunjung ke apotik Red dan Red mengajak para bocah untuk makan siang di tempatnya. Aru sedang berkonsultasi tentang anugerahnya pada Red. Aru selalu merasa cemas dengan kemampuan anugerah yang dimilikinya. Red meminta Aru jangan panik karena akan berpengaruh pada kekuatan anugerahnya. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena Aru belum menemukan senjata yang cocok sebagai anugerahnya. Red pun menyarankan Aru untuk memilih pisau sebagai senjatanya agar mudah melakukan aktivitasnya kelak. Aru pun menyetujui gagasan yang dipilihkan Red padanya. Toko obat kedatangan tamu seorang petualang teman dari Albert bernama Ria. Ria meminta maaf atas kelakuan Albert pada Reed dan Ria takut kalau Albert akan meninggalkan kota Zoltan karena para petualang tidak bisa memenuhi kriterianya. Red mengatakan kalau Albert tidak akan pergi dari kota Zoltan karena ia pahlawan yang hebat. Red meminta Ria untuk tidak mengkhawatirkan Albert lagi. Di tempat lain, Danan sedang minum di bar untuk beristirahat. Seorang pria datang menghampirinya. Pria itu bernama Bui dan ia ingin mencari Gideon. Karena tujuan mereka sama, maka Bui pun mengajak Danan untuk bekerja sama. Kembali pada Red yang sedang membereskan meja makan, Red mengatakan pada Reed kalau besok akan terjadi badai di kota Zoltan. Red pun membuatkan susu madu hangat untuk Reed dan ia menyukainya. Red mengatakan kalau susu madu adalah kesukaan Ruti dan Red teringat saat mereka masih kecil dan Ruti meminta dibawakan oleh-oleh susu madu. Red kedatangan tamu di malam hari saat hujan. Ternyata dokter menggendong Aru yang terluka parah. Dokter membawa Aru ke toko obat Red untuk diobati. Aru sadar setelah diobati lukanya oleh Red. Aru mengatakan kalau Ademi menyerang orang tuanya dengan kapak. Red pergi ke rumah orang tua Aru dan melihat mereka tergeletak di lantai.
Red membawa orang tua Aru ke rumah sakit dan mereka dirawat di sana. Sementara Aru tinggal bersama Red dan Reed di rumahnya. Para warga protes pada orang tua Ademi dan mencari keberadaannya. Semenjak insiden terjadi, Ademi tidak pernah muncul di kota. Aru pun meminta Reed untuk mengajarinya menggunakan pedang, dan Reed menjadi guru buat Aru agar ia bisa menggunakan anugerahnya. Tak lama, Gonze dan Nao mendatangi Red membawa kabar kalau Tanta ditangkap penjaga. Red dan yang lainnya pun datang menemui ayah Ademi untuk menjemput Tanta. Ayah Ademi mengatakan kalau Tanta dibawa oleh penjaga untuk diinterogasi. Tanta mengatakan kalau Ademi tidak melakukan penyerangan pada orang tua Aru. Tanta meminta maaf pada Aru, bukannya tidak mempercayai cerita Aru. Ademi mendatangi Tanta dan meminta maaf atas perbuatannya pada Tanta. Ademi dibawa pengaruh anugerahnya, makanya kehilangan kendali. Red pun meminta Nao untuk mengantarkan Aru kembali ke toko obat, dan ayah Ademi meminta Reed untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di kota Zoltan dan akan membayarnya. Red bertanya, apakah mungkin kalau Ademi mengkonsumsi narkotika? Ayah Ademi sangat marah siapa yang berani memberikan anaknya obat terlarang, karena narkotika dapat meningkatkan skill dari kekuatan anugerah. Red pulang duluan ke rumah karena Reed sedang menjalankan misinya. Red pun melatih Aru untuk melawannya menggunakan sapu. Mereka latihan hingga larut dan terlihat amat kelelahan. Aru mengatakan kalau seseorang memberikannya pedang dan Aru masih belum yakin apakah ia bisa menggunakan pedang. Red pun meminta Aru untuk bertanya langsung pada pedang tersebut jika ingin mengetahui layak atau tidak menggunakannya. Reed memulai penyelidikannya dan berhasil mendapatkan pelakunya. Pria itu meledakkan dirinya sehingga Reed tidak bisa mengorek informasi darinya. Reed diserang sekelompok bandit hingga ia terpojok, dan Nan datang membantu Reed dan mengalahkan para bandit. Danan mengatakan kalau ia diberi misi oleh Ruti untuk menjemput Gideon, tetapi Danan mengetahui kalau Gideon sekarang hidup bahagia di kota Zoltan. Danan akan menyelidiki kasus yang terjadi di Zoltan dan meminta bantuan Reed. Danan tak ingin kedatangannya diketahui Gideon, maka ia akan tinggal di penginapan South Mars. Reed pun kembali ke rumah dan disambut oleh Red. Reed takut jika Gideon kembali pada kelompok party. Keberadaan Danan membuat Reed was-was jika Gideon mengetahuinya. Red pun meminta Reed untuk melihat pedang Aru yang diberikan oleh bawahan Big Hawk. Reed mendeteksi adanya sihir pelacak di pedang tersebut sehingga pengguna akan mudah diketahui keberadaannya. Reed kemudian memeluk Red dan bertanya sampai kapan mereka bisa bersama. Berpindah pada kelompok party, mereka telah tiba di markas pasukan iblis. Mereka dihadang monster buas pasukan dari tentara iblis. Ruti meminta Tise untuk mencari keberadaan senjata iblis. Ruti dan Geodora menghajar monster iblis hingga KO. Ruti memperingatkan Ares untuk menjaga dirinya sendiri karena mereka tidak seperti Gideon yang selalu melindunginya. Ares terlihat kesal karena ia harus dilindungi Gideon. Sebenarnya Ares cemburu dengan Gideon yang lebih kuat darinya. Anggota Big Hawk ingin menjebak Aru agar bisa menculiknya. Reed memegang pedang Aru yang diberikan Big Hawk dan Reed dikejar musuh karena ia memegang pedang milik Aru. Prajurit Big Hawk menculik Aru yang berada di apotik Red. Aru dibawa ke markas Big Hawk untuk dijadikan alat konspirasi. Big Hawk mengatakan kalau ia memberikan akademi narkotika dan kapak. Ademi dibawa pengaruh narkotika maka menyerang orang tua Aru. Big Hawk mengumpulkan massa di depan markasnya dan mencoba mengadu domba warga dengan penjaga. Big Hawk meminta Aru membunuh Ademi karena telah melukai orang tuanya. Aru pun menggunakan pedangnya untuk melepaskan ikatan Ademi. Ademi hendak menyerang Aru karena melihat kapak. Anugerah baru yang dimiliki Ademi adalah berubah menjadi pembunuh ketika melihat kapak. Ternyata Red menyamar menjadi anggota Big Hawk. Red membawa Aru dan Ademi meninggalkan markas Big Hawk. Red pun memberikan Ademi ramuan penangkal agar efek narkotika meredam di tubuhnya. Red diserang Big Hawk dan Albert untuk menghentikan aksi heroiknya. Albert menyerang Red, tetapi dengan mudah Red menghindari serangannya. Albert sudah menduga kalau Red berada di level pahlawan sepertinya. Red menjebak Albert dan Big Hawk sehingga Gil tahu kebenaran kalau Albert bekerja sama dengan iblis. Albert dan Big Hawk dikepung oleh para penjaga untuk ditahan. Albert tak terima dijadikan penjahat karena ia adalah pahlawan. Albert menyerang Red tetapi serangannya tak berhasil. Red pun melukai tangan Albert hingga ia berhenti menyerang.
Aru dan Ademi mengumumkan kepada para warga kalau mereka baik-baik saja. Ademi telah diberi narkotika oleh Big Hawk sehingga menyerang orang tuanya. Aru pun mengatakan pada warga kalau ia telah memaafkan Ademi karena mereka adalah teman. Warga mengerti maksud Aru dan pergi meninggalkan markas Big Hawk. Insiden penyerangan orang tua Aru pun terselesaikan dengan baik. Setelah beberapa hari berlalu, Red dan Reed lega kalau masalah Aru terselesaikan. Reed bertanya kenapa Red tidak menjadi rekan Albert dan bergabung kembali dengan party. Red mengatakan kalau ia ingin hidup dengan tenang dan bahagia saat bersama Reed. Red tidak akan menjadi pahlawan karena dia sudah hidup betah bersama dengan Reed, dan Red mengungkapkan perasaan hatinya pada Reed dan tak ingin kehilangan sosok kekasih pujaan hati. Berpindah pada penjara, Big Hawk mengajak Albert melarikan diri dari penjara dan membuat kontrak baru untuk mengalahkan Raja Iblis sebagai pahlawan. Aru telah menemukan kelompok petualangnya. Aru dan Ria serta anggota lainnya melakukan perjalanan untuk memulai misi sebagai pahlawan. Red dan Reed melepaskan kepergian Aru yang hendak berkelana dan Tanta terlihat amat sedih karena berpisah dengan Aru. Ares menyadari kalau kapal terbang mereka terlebih dahulu. Geodora mengatakan kalau mereka ditinggal Ruti dan Geodora memeriksa tenda dan melihat lencana pahlawan milik Ruti jatuh di lantai. Seharusnya lencana pahlawan tidak boleh lepas dari Ruti. Ruti pun meminta Tise untuk membawanya ke Zoltan. Ruti teringat saat Big Hawk mengantarkan obat padanya tadi malam. Big Hawk mengatakan kalau obat tersebut bisa mengalahkan Raja Iblis jika Ruti meminumnya. Obat tersebut memiliki efek untuk melemahkan Anugrah dan Ruti ingin membuktikan khasiatnya dan langsung meminumnya. Big Hawk terlihat keringat dingin jika obatnya tak bereaksi pada Ruti. Ruti pun meminta Tise untuk memperlakukannya seperti orang biasa. Ruti ingin mengkonsultasikan obat tersebut dengan seorang ahli obat yang terkenal di Zoltan. Maka dari itu, Ruti ingin menyembunyikan identitasnya sebagai pahlawan. Red bingung, mereka hendak menjual produk apa karena toko sangat sepi. Red pun memberikan ide untuk menjual penghangat tangan karena di Zoltan sedang musim dingin. Red kemudian memasarkan sampel penghangat tangan pada penduduk Zoltan dan habis terjual. Red kemudian menjemput Red untuk pulang bersama ke rumah. Red menyisakan satu penghangat untuk diberikan pada Red. Pasangan kekasih sedang kencan di bawah hujan salju dengan damai. Esok harinya, Ruti dan Tise tiba di kota Zoltan dan mereka hendak mencari penginapan. Red menjumpai teman penjaganya dan mereka makan bersama di kedai. Tise mendatangi kedai tersebut dan memesan makanan. Red menyadari kalau Tise adalah gadis yang kuat. Begitu juga dengan Tise yang menyadari kalau Ted sangat kuat. Tise memesan makanan untuk dibungkus dan kembali ke penginapan. Tise pun menceritakan pada Ruti kalau ia bertemu dengan seorang pria yang terlihat amat kuat. Tise mengatakan belum mengetahui apakah pria itu layak dijadikan rekan atau sebaliknya. Ruti mengatakan pada Tise kalau mereka akan menemui seseorang di penjara. Ternyata, Ruti ingin bertemu dengan bawahan Big Hawk agar bisa membuat perjanjian dengan kekuatan iblis. Keesokan harinya, Ruti mengajak Tise untuk ke apotik membeli obat dan Tise mengatakan ada toko obat yang terkenal menjual penghangat tangan di Zoltan. Tise mengunjungi Ruti, mengajak Ruti untuk pergi ke apotik Red dan setibanya di sana, Ruti melihat Gideon dan tersenyum sambil memeluk kakaknya. Ruti terlihat seperti seorang adik yang merindukan kakaknya. Red pun menjamu Ruti dan Tise di rumahnya dan menyuguhkan teh. Ruti meminta kakaknya kembali pada party dan bersatu untuk mengalahkan Raja Iblis. Sepertinya Ares tidak menceritakan kebenaran pada kelompok party. Red menceritakan kejadian sebenarnya mengapa ia keluar dari party. Ruti mengatakan akan mengeluarkan Ares dari kelompok dan meminta Gideon kembali. Red menolak karena dia sudah betah tinggal di Zoltan dan ingin hidup bersama dengan Reed. Ruti kemudian menolak karena dia mengatakan tujuannya datang ke Zoltan untuk mencari Gideon dan bertemu dengan Godwin. Godwin orang yang bisa menunjukkan jalan untuk mengalahkan Raja Iblis. Reed pun pulang ke rumah dan melihat kedatangan Ruti. Reed bertanya bagaimana keputusan Red selanjutnya dan Red mengatakan akan tinggal di Zoltan dan hidup bersama dengan Reed. Ruti pun memutuskan untuk tinggal lama di Zoltan juga. Ruti pamit hendak balik ke penginapan dan akan datang kembali. Setibanya di penginapan, Tise mengatakan pada Godwin kalau mereka akan lama di Zoltan. Godwin marah karena kalau lama menetap maka ia akan ditangkap dan dikirim ke penjara lagi. Tise kemudian menghampiri Ruti di kamar dan mengatakan kalau mereka berada lama di Zoltan maka misinya akan menjadi sulit. Ruti pun memandang Tise dengan tatapan dingin dan kosong. Tise mengira kalau Ruti tersinggung dan ingin menyerangnya.
Tise mengeluarkan senjatanya dan menghindari Ruti. Ternyata Tise salah paham pada Ruti dan sudah bersikap keterlaluan. Ruti ingin memegang pemeliharaannya terhadap uge-uge dan Tise memberikan uge-uge agar dipegang oleh Ruti. Tise baru menyadari sosok Ruti yang terlihat seperti gadis biasa. Albert kemudian bertemu dengan Ares dan Geodora di perjalanannya dan menuntun Geodora dan Ares bertemu dengan Ruti. Geodora mengatakan akan mengobati tangan Albert yang terluka dan Albert mengatakan kalau pria yang membuat tangannya terluka bukanlah orang biasa. Kembali pada kota Zoltan, Red mengajak Ruti keliling kota dan mengunjungi sauna langganannya. Setelah jalan-jalan seharian, Red dan Ruti pun pulang ke rumah. Red meminta Ruti dan Tise untuk berendam dahulu baru kembali ke apartemen. Ruti mengajak Red untuk mandi bersamanya, dan di saat mereka mandi, Ruti menceritakan pengalamannya saat masih kecil bersama Gideon. Ruti bisa menjadi kuat karena bersama dengan kakaknya, dan Ruti dipaksa harus kuat karena memiliki anugerah sebagai pahlawan. Ruti menangis karena ia ingin bebas menjadi orang biasa. Ruti mengatakan sangat iri pada Red karena ia selalu tersenyum. Ruti juga iri karena Red dekat dengan kakaknya dan mereka terlihat bahagia saat bersama. Tise baru mengetahui kalau Ruti membutuhkan sosok Gideon di dalam hidupnya dan Tise pun ingin menjadi penolong bagi Ruti, sang pahlawan. Red mengucapkan terima kasih pada Tise telah menjaga Ruti. Tise pun menceritakan pada Red dan Rit tentang keadaan Ruti sebenarnya. Tise memberitahu kalau Godwin telah disandra oleh Ruti dan Ruti telah meminum obat yang diberikan Big Hawk padanya. Tise mengatakan mungkin Ruti takut kalau Red akan marah jika mengetahui Godwin telah dibebaskan. Tise akan pergi ke pelabuhan untuk membeli ramuan pesanan Godwin. Red mengatakan pada Tise biar ia yang pergi ke pelabuhan untuk membeli ramuan tersebut dan Red juga akan pergi mengantarkan pesanan toko mereka. Ares dan yang lainnya tiba di kota Zoltan dan hendak pergi ke pelabuhan. Albert menuntun Ares dan Geodora menuju pelabuhan. Danan bertemu dengan Gideon saat di pelabuhan dan Danan meminta Gideon untuk kembali pada party. Gideon menolak karena ia telah memiliki kehidupan di Zoltan. Red menceritakan tentang apa yang terjadi dengan Ruti, Danan mengatakan akan membantu menyelamatkan Ruti. Red ingin mengetahui cerita Danan kenapa tangannya bisa terluka, dan Danan menceritakannya saat mereka di jalan. Di tempat lain, Danan menjumpai Ares dan mengatakan Gideon berada di Zoltan. Danan mengatakan pada Ares kalau Gideon tak akan kembali pada kelompok party karena ia memiliki kehidupan bersama dengan Rit di kota Zoltan. Ares sangat marah mengetahui Gideon hidup bahagia dan Ares pun pergi ke apotik Gideon dan menghancurkan isi rumahnya. Kembali pada Red dan Danan yang hendak pergi menyusul Ruti di hutan, Red bertemu dengan Rit dan Tise yang mengendarai naga terbang. Red menceritakan kalau ia berjumpa Danan di pelabuhan dan Red meminta maaf karena menyembunyikan keberadaan Danan dari Red. Red menjelaskan kalau Danan yang dijumpai Ruti adalah palsu. Sin Sandan masih hidup dan menyamar menjadi Danan dan Red sangat marah mengetahui si Sandan masih hidup dan mengatakan akan membalaskan dendamnya. Red akan kembali menjadi pahlawan lagi untuk mengalahkan si Sandan. Red mendukung Red dan mengatakan kalau ia akan bertarung sebagai pahlawan sekali lagi. Red tiba di hutan dan melihat sebuah pondok berada di sana. Terdapat reruntuhan Wolf Elf kuno di tempat tersebut. Red masuk ke dalam dan mencari informasi yang terdapat di reruntuhan. Red melihat Godwin dan menanyakan keberadaan Ruti. Ruti muncul untuk menyelamatkan Godwin dan melihat kakaknya berada di sana. Red mengatakan kalau ia menemukan ramuan untuk menekan anugerah yang dimiliki Ruti. Red pun akan mendukung jika Ruti ingin berhenti menjadi pahlawan. Ruti heran, bukannya kakaknya ingin menjadi pahlawan dan ingin kuat? Red menjelaskan kalau alasan sebenarnya ia masuk ke party hanya ingin melindungi Ruti saja. Ruti bebas menentukan jati dirinya sendiri tanpa harus menjadi pahlawan. Red dan Tise tiba di ruangan dan mereka menjumpai Godwin. Ritual yang dilakukan membutuhkan jantung iblis agar menekan anugerah pahlawan yang dimiliki Ruti. Ruti memiliki anugerah kedua, yaitu anugerah tanpa nama. Godwin belum pernah menemui kasus anugerah tanpa nama, tetapi ia akan berusaha melakukannya. Tempat tersebut kedatangan tamu tak diundang yang hendak menyerang mereka, dan Red pun meminta Rit dan Tise untuk melindungi Godwin, sementara ia dan Ruti akan menghadang musuh. Ternyata yang menyerang adalah Ares yang ingin membawa Ruti kembali ke party. Ruti menolak menjadi pahlawan dan akan berhenti. Ares pun melukai Gideon sehingga membuat Ruti melukainya.
Ruti pergi bersama Gideon setelah mengalahkan Ares, dan Ares diajak bersekutu dengan Sisandan untuk menemukan senjata pahlawan pertama di reruntuhan kuno. Ares dan Sisandan menemukan pusaka milik pahlawan pertama, Danan berhasil dikalahkan Sisandan dengan bantuan Ares hingga tak berdaya lagi. Ares hendak menyerang Ruti dengan pedang pahlawan pertama untuk meningkatkan anugerahnya. Rit yang melihat sosok gurunya yang digunakan Sisandan. Rit pun menyerang Sisandan tetapi dihentikan oleh Theodora. Rit diikat dengan rantai besi agar tak bisa bertarung, sementara Ruti diserang Theodora karena ingin melumpuhkan anugerahnya. Theodora meminta Ruti menjalankan tugasnya sebagai pahlawan, sementara Ruti tidak ingin hidup sebagai pahlawan, maka hendak membuang anugerahnya dan hidup seperti orang biasa. Theodora mengatakan kalau Ruti melepas anugerah pahlawan, maka akan menimbulkan banyak kematian. Rit menyadarkan Theodora kalau manusia bukan diselamatkan oleh pahlawan, dan Rit menyalahkan dewa karena membuat anugerah pahlawan pada seseorang dan memaksa kehendaknya. Rit pun mencoba membuka pikiran Theodora yang terlalu fanatik dengan perintah dewa. Ares marah mendengarkan ocehan Rit dan menyerangnya hingga terjatuh dari lift. Gideon menyelamatkan Rit dan mereka terjebak di dalam lift yang jatuh. Ruti ingin menyelamatkan kakaknya tetapi dihadang Theodora. Ruti kemudian menyerang Theodora hingga ia terluka parah. Ruti melawan Sisandan dengan amarah karena berani mengganggu kehidupannya yang damai bersama Gideon. Ruti memegang pedang pahlawan pertama dan berhasil membunuh Sisandan. Walaupun mati, Sisandan berhasil membuat kekuatan anugerah Ruti bangkit kembali karena menyentuh pedang pahlawan. Danan menyelamatkan Gideon dan Ruti sehingga mereka berhasil selamat. Gideon membalas perbuatan Ares dengan cara membunuhnya secara sadis. Gideon memberikan ramuan pada Theodora agar ia sadarkan diri kembali. Ruti pun kembali menemui Gideon dengan tatapan dingin. Ruti hendak membunuh Gideon tetapi dihentikan oleh Tise sehingga tubuhnya terluka parah. Tise meminta Ruti jangan melukai Gideon karena ia adalah kakak yang disayanginya. Karena efek dari pedang pahlawan membuat Ruti kehilangan kendali. Gideon melawan Ruti dan berusaha menghentikannya, tetapi Ruti terlalu kuat sehingga membuat pedang Gideon patah. Gideon menggunakan pedang lainnya dan berhasil membuat pedang pahlawan lepas dari tangan Ruti. Ruti kembali sadar dan memeluk kakaknya karena telah menyerangnya. Rit mengatakan tidak sanggup menyembuhkan Tise yang sedang kritis. Ruti yang akan menyelamatkan Tise, tetapi ia kehilangan anugerahnya. Ruti menangis kenapa saat ia memerlukan anugerahnya tetap tidak berfungsi. Theodora mengatakan akan menyembuhkan Tise. Setelah Tise sembuh, Theodora minta untuk dibunuh karena telah mengkhianati Ruti. Albert dan Danan tiba di tempat Gideon. Albert memohon agar Theodora jangan dibunuh karena ia adalah pahlawan yang baik. Semua yang hadir heran melihat Albert begitu antusias membela Theodora. Ruti mengatakan akan memaafkan Theodora karena Tise berhasil diselamatkan. Menurut Ruti, kalau Theodora lebih pantas menjadi pahlawan karena ia selalu berkorban untuk orang lain dan tidak pernah mengeluh sama sekali. Gideon mengatakan kalau pahlawan sejati adalah seseorang yang mampu berjuang bersama dengan orang lain. Bukan hanya berjuang mengorbankan diri sehingga terluka, Theodora mengerti maksud Gideon padanya dan akan memulai kehidupan yang baru. Setelah kejadian itu, Ruti hidup sebagai gadis biasa. Kemampuan anugerah Ruti berubah menjadi Sin anugerah yang mampu mengendalikan anugerah yang lain. Ruti bisa merasakan dingin dan masuk angin. Ruti dan Tise memulai kehidupan mereka yang baru. Gideon dan lainnya menghadiri acara pemakaman Ares di gereja. Setelah acara pemakaman, Danan mengatakan akan kembali penginapan dan mereka sempat membahas kenapa Sisandan bisa memegang pedang pahlawan pertama. Sementara pahlawan dipilih oleh Dewa Demis dan masih menjadi tanda tanya, karena Sisandan adalah keturunan Asura iblis pertama. Ruti juga merasa ada hal yang aneh dengan hal tersebut. Ruti dan Tise kemudian kembali ke penginapan sedangkan Red pulang ke rumahnya. Red membuatkan teh untuk Rit yang terlihat murung. Rit mengatakan kalau ia sangat takut seandainya Rit pergi untuk meninggalkannya. Red memiliki anugerah pemandu, banyak orang yang membutuhkan kekuatannya. Red mengatakan kalau Rit salah karena yang paling takut kehilangan adalah dirinya. Red tidak mau kalau harus kehilangan sosok wanita yang dicintainya. Rit pun mampu menerima kekurangan Red selama ini dan bersedia untuk hidup bersamanya. Red ingin membangun masa depan bersama dengan Rit dan memiliki keturunan darinya.
Keesokan harinya, Ruti sudah berada di rumah Red. Red pun meminta Ruti untuk mengobrol bersama dengan Red berdua. Red telah pergi mengantarkan pesanan pelanggan toko mereka. Red mengatakan akan membawa Ruti keliling Zoltan dan mencoba kulinernya. Red pergi mengajak Ruti berkeliling pasar dan pergi ke pelabuhan. Salah satu pedagang menyapa Red mengira ia sedang selingkuh. Red menjelaskan kalau Ruti adalah adiknya yang memiliki peringkat B. Ruti melihat perhiasan yang cantik di tempat itu dan Red mengatakan akan memberikan hadiah pada Ruti dan memintanya untuk mengambil perhiasan itu. Red memakaikan perhiasannya di topi yang dikenakan Ruti. Setelah itu mereka pun pergi makan di pasar Zoltan dan Ruti sangat senang diajak jalan-jalan oleh Red. Akhirnya kehidupan impian yang diinginkan Ruti sebagai orang biasa tercapai juga. Red dan Ruti berhenti sejenak melihat pemandangan di bukit. Ruti bertanya, apakah Red mau tinggal bersama sang adik selamanya? Red mengatakan akan bersama Ruti selamanya. Ruti tertidur pulas di bukit dan membuat Red senang. Selama menjadi pahlawan, Ruti tidak pernah tidur dan makan, bahkan tak pernah menikmati kehidupannya. Kehidupan kota Zoltan berlanjut dengan damai, semua orang melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Aru dan kelompoknya terus berkelana sebagai petualang. Tiba-tiba, warga Zoltan meminta bantuan Ruti untuk menyelamatkan penduduk yang diserang. Red mengatakan pada Ruti, lakukan apa yang diinginkan hatinya, dan Ruti mengambil pedangnya dan pergi membantu para warga. Tise merasa kalau Ruti memang tak bisa lepas dari anugerah pahlawan. Ruti melakukan aksinya karena keinginannya sendiri. Red dan Reed mendukung keputusan Ruti dan menunggunya pulang ke rumah. Di tempat lain terlihat Godwin sedang minum sake di hutan bersama wanita dari bangsa Elf. Yarandrala mengatakan pada Godwin akan bertemu dengan Red dan Reed di kota Zoltan nantinya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. In the end. Cerita ini merupakan serial anime yang bagus, di mana di sini kita akan disajikan alur cerita yang menegangkan tentang kisah hidup seseorang yang tidak mempunyai bakat spesial, tetapi selalu bisa menikmati hidupnya. Tidak ada hal yang keren, spesial, ataupun menarik dari serial ini, tapi nggak tahu kenapa kita akan sangat menikmati jalan ceritanya, bahkan bisa bikin Minchan berpikir bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Di serial ini, cerita menjadi menu utama yang membuat anime ini menjadi bagus untuk ditonton, dari topik cerita yang disajikan di setiap episode, kemudian masalah yang ingin serial ini angkat, dan perkembangan alurnya. Serial ini menyediakan dua karakter utama yang menarik serta bagus, namun yang sangat bagus dari bagian ini adalah perkenalannya, di mana serial ini memperkenalkan sifat serta hal yang menarik dari karakternya dengan cara menyediakan penggalan kisah masa lalu dari karakter tersebut. Hal ini sendiri termasuk yang baru Minchan tonton, karena biasanya hal ini langsung saja disediakan, tetapi serial ini memakai alur cerita mundur untuk memperkenalkannya. Sejujurnya ini sesuatu yang keren sih. Namun selain soal pengenalan, serial ini juga menyediakan pembentukan hubungan yang menurut Minchan sangat bagus, bahkan bisa menjadi daya tarik tersendiri. Di serial ini, kita akan melihat bagaimana hubungan hero dengan heroin yang memiliki masalah yang sekilas sama, kemudian cara mereka menciptakan hubungan di masa lalu, sehingga menjadi kenangan yang spesial untuk mereka ceritakan saat ini, dan membuat kita yang menonton tertarik akan kisah dua pasangan ini. Oke lah, kayaknya Minchan harus pamit dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di konten berikutnya. Dadah!